Baru semuanya, kullu jasad, kita semuanya jasad kita ini zikirkan di hadapan Allah. Maka kenapa mereka tetap mempertahankan kualitas ketakwaan? Karena mereka menzikirkan lataif ini dalam kehidupan. Ya, muhasabah. Nah, yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Muhasabah. Introspeksi diri. Atau dalam bahasa kita, muhasabah itu selalu ingat-ingat terhadap apa yang kita lakukan berupa kesalahan. Makanya Sayyidina Umar bilang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum suatu saat Allah sendiri yang akan menghitung diri. Makanya di dalam Al-Quran, Pak, surah Al-Mu'minun, surah ke-24 dalam Quran ayat 99 dan ayat 100, Allah menjelaskan tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang di dunia tidak pernah introspeksi dirinya. Itu Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun, hatta iza ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu. Jadi tatkala mereka mengalami kematian, mereka masuk ke dalam kubur, disitulah mereka berteriak-teriak, memanggil-manggil Allah dengan kalimat qala rabbirji'un, Rabbi Tuhan, kembalikan lagi ke aku ke alam dunia. Kembaliin lagi Tuhan aku ke alam dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan bima taraktu, agar aku bisa beribadah yang dulu pernah aku tinggalkan ya Allah. Jadi orang-orang yang di dalam kubur itu berteriak-teriak minta dikembalikan lagi oleh Allah. Untuk apa? Untuk beribadah. Makanya kita ini bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita tadi bangun dari tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau wafatkan kami ya Allah. Jadi tidur itu ketika ruh kita keluar Pak dari jasad. Makanya bisa jadi Allah tidak lagi menaruh ruh kita ke dalam jasad, maka tidurlah kita selama-lamanya. Maka hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa menikmati hidup. Maka kata para ulama, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah masih menikmati hidup, itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah panjang umur, itu tandanya Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal di alam kubur minta dikembalikan oleh Allah agar kita bisa beribadah. Maka manfaatkanlah potensi yang diberikan Allah kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah, hitung-hitung diri kita. Pak, Rasulullah itu orang yang udah dijamin masuk surga. Rasulullah itu manusia yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi Rasulullah itu beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah. Rasul mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum aktsar min 70 marrah atau kama qala 100 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, sungguh aku mengistighfarkan diriku di hadapan Allah dan memohonkan pertobatan di hadapan Allah sehari semalam 70 kali. Ini Rasulullah, Pak. Dalam hadis yang lain, 100 marrah, 100 kali. Kira-kira kita berapa kali sehari, Pak? Ustaz, berapa kali sehari? 15. Ya. Zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3 kali. Itu juga yang habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi yang Allahumma lantas jalan nggak baca istighfar lagi. Ya Bu ya? Rasulullah itu mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah sehari semalam 100 kali. Bahkan dalam dunia tarekat, Pak, ini mohon maaf, dalam dunia tarekat, orang yang menjalankan dunia tarekat itu mereka setiap hari mengistighfarkan lataif jasadiyahnya dan lataif batiniahnya.
Ini yang nggak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Pernah Bapak menistighfarkan lataif jasadiyah dan lataif batiniyah? Jarang, Pak. Kecuali yang paham. Kita ini kan terdiri dari lataif jasadiyah dan lataif batiniyah. Mana lataif jasadiyah? Ada 7, Pak. Dan ini menjadi penyebab kita bermaksiat di hadapan Allah. Mulut. Sadar nggak kita? Berapa banyak dengan mulut ini orang yang tersinggung dengan ucapan kita? Berapa banyak orang yang tersakiti dengan lisan kita? Apa pernah kita mengistighfarkan lisan ini di hadapan Allah? Mata nih Pak, mata. Berapa banyak mata ini sudah berbuat maksiat di hadapan Allah? Bahkan kata para ulama sufi, berapa banyak dosa-dosa perselingkuhan kita di hadapan Allah disebabkan karena mata. Saya ini banyak banget berselingkuh di hadapan Allah dengan mata. Saya tuh kan dulu ngajar di Bank Indonesia itu sebelum Covid. Itu kalau macet mobil taruh di Al-Azhar, saya naik busway itu Pak. Jam 11 itu. Itu waktu kita pegangan itu di depan kita itu udah you can see semua Pak. Abdul syukur. Ya Allah, saya kadang-kadang mikir, ya Allah kalau saya lihat dosa, kalau enggak dilihat barang bagus. Akhirnya kita terjebak pada apa? Perselingkuhan kita di hadapan Allah dengan sebab mata. Pernah nggak kita istighfarkan di hadapan Allah ini? Telinga nih Bu, telinga. Lebih banyak mana ilhamus syayatin atau ilhamul malaika yang kita dengerin? Tangan, berapa banyak dosa tangan ini? Perut, kelamin Bu, kelamin, dosa kelamin. Kadang-kadang mohon maaf, istri kita belum mandi junub atau mandi setelah menstruasi, tapi kita gaulin. Walaupun sudah selesai, tapi karena dia belum mandi junub, maka itu dosa kelamin yang kita lakukan di hadapan Allah. Makanya kalau kita mau hubungan, tanya dulu, Mbak atau yang udah mandi belum. Kalau sudah mandi, boleh. Tapi kalau belum, jangan. Karena itu kejahatan kelamin yang ada dalam kehidupan kita. Belum lagi kaki nih. Itu 7 lataif jasadiyah yang sadar tidak sadar banyak bermaksiat di hadapan Allah. Dan kita nggak pernah istighfarkan, Pak. Makanya orang-orang yang saleh, mereka mengistighfarkan itu, Pak. Apakah itu mau tidur atau habis bangun di keningan malam, mereka istighfarkan, mereka sentuh itu mulutnya. Seraya mengatakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam hati kita ngomong, ya Allah, maafkan dosa-dosa yang pernah keluar dari lisan ini, ya Allah. Yang membuat orang tersiksa dengan ucapan kami. Yang membuat orang lagi tersakiti dengan lisan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang keluar dari lisan ini, ya Allah. Jadi kalau kita mau tidur, istighfarkan Pak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Belum lagi hidung. Kita suka mencela makanan cuma gara-gara apa? Hidung. Mata, telinga, tangan, perut, kelamin, kaki. Jadi kalau kita mau tidur, istighfarkan ini lataif jasadiyah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mulai mengistighfarkan itu dalam kehidupan kita. Belum lagi lataif batiniyah Pak, hati, fuad tadi. Ya, ada lataif qalb Pak. Ini dua jari di bawah puting susu kita, ini namanya qalb. Kalau kita tidak zikirkan, kalau kita tidak istighfarkan di hadapan Allah, maka dia sering kali bolak-balik. Makanya kadang-kadang kita ingin berbuat baik, kadang-kadang enggak. Kadang kita pengen sedekah, kadang-kadang enggak. Kadang kepengen tahajud, kadang enggak. Pernah enggak terjadi itu? Karena kita tidak pernah istiqomah menzikirkan lataif qalbi dalam hidup itu. Belum lagi lataif ruh, 2 jari di atas puting susu kita. Belum lagi akfa. Akfa ini sifat-sifat ilahiyah. Ini kalau kita enggak zikirkan Pak, bawaannya sombong. Bawaannya takabur. Kenapa? Karena kita enggak pernah dawam menzikirkan lataif ini. Belum lagi lataif khofi, belum lagi sirri, belum lagi nafsu natikoh. 2 alis mata kita dengan jidat kita. Makanya kalau kita ngelihat orang kadang bawaannya suka curiga, suka suuzon, karena kita nggak pernah mau menjikirkan lataif ini dalam kehidupan. Baru semuanya
Kullu jasad, kita semuanya jasad kita ini zikirkan di hadapan Allah. Maka kenapa mereka tetap mempertahankan kualitas ketakwaan? Karena mereka menzikirkan lataif ini dalam kehidupan. Ya, muhasabah.